Bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Menyala abangku. Publik harus siap-siap. Pertandingan timnas Indonesia sudah di depan mata. Kalian harus tahu info ini, teman-teman. Menyala abangku. Publik harus siap-siap. Pertandingan timnas Indonesia sudah di depan mata. Kalian harus tahu info ini, teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan timnas Indonesia harus meraih 4 poin saat menghadapi timnas Bahrain dan timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target ini terbilang ambisius, mengingat kedua pertandingan tersebut akan dimainkan di kandang lawan. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian, mereka akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 16 Oktober. Erick menekankan bahwa timnas Indonesia harus tampil maksimal meskipun harus bertanding di markas lawan. Hal ini penting agar mereka dapat membawa pulang poin ke Indonesia. Kalau di pertandingan melawan Bahrain dan Cina, target 1 kemenangan dan 1 hasil seri sudah sangat baik, kata Erick di Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024. Kalau bisa menang di 2 pertandingan, alhamdulillah. Tambah Menteri BUMN tersebut, Erick juga mengingatkan bahwa timnas Indonesia tidak boleh menganggap enteng Bahrain dan Cina. Kedua tim tersebut memiliki kualitas dan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter karena bermain sebagai tuan rumah. Kami tidak akan meremehkan Cina dan Bahrain, mereka tim yang bagus, tegas Erick. Erick, yang kini berusia 54 tahun, menambahkan bahwa target realistis untuk timnas Indonesia di fase grup adalah mengumpulkan 15 poin. Angka ini diyakini cukup untuk membawa timnas Indonesia menempati posisi ketiga atau keempat guna melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan berusaha untuk mencapai 15 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, tutupnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu mencapai target yang sudah dibeberkan Ketum PSSI Erick Thohir? Mengingat skuad timnas Indonesia sudah sangat mewah? Atau justru, timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan Bahrain dan Cina? Mengingat timnas Indonesia bermain di hadapan supporter lawan. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Target yang ditetapkan oleh Erick Thohir untuk meraih 4 poin dari 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah ambisius, namun realistis. Melihat kekuatan lawan, Bahrain dan Cina bukanlah tim yang mudah dikalahkan, terutama dengan keunggulan sebagai tuan rumah. Bermain di kandang lawan selalu menjadi tantangan besar, terutama dalam hal tekanan mental, kondisi cuaca, dan dukungan masif dari supporter lawan. Namun, target 4 poin, yang mungkin dicapai melalui 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, menunjukkan optimisme yang seimbang. Timnas Indonesia tentunya harus bermain disiplin dan memanfaatkan setiap peluang, mengingat kekuatan lawan yang lebih mapan. Mengambil poin di pertandingan tandang, terutama dalam kompetisi selevel kualifikasi Piala Dunia, bisa memberikan momentum positif bagi skuad Garuda untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ambisi untuk mengumpulkan total 15 poin di fase grup juga mencerminkan strategi jangka panjang. Dalam situasi ini, Indonesia tidak hanya perlu fokus pada 2 pertandingan terdekat, tetapi juga mempertimbangkan seluruh perjalanan di kualifikasi. Jika timnas Indonesia mampu menjaga konsistensi, serta meningkatkan performa di setiap pertandingan, target 15 poin dapat tercapai. Namun, perlu diingat bahwa semua tim di kualifikasi akan memberikan perlawanan keras, sehingga setiap poin akan sangat berharga. Dalam konteks ini, mentalitas kuat, persiapan matang, dan taktik yang tepat akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk meraih hasil positif. Tidak ada kemenangan besar yang diraih tanpa usaha dan perjuangan.
Timnas Indonesia memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan di panggung internasional. Meski tantangan bermain di kandang lawan begitu berat, ini bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk menunjukkan keberanian dan ketangguhan kita sebagai bangsa. Setiap pemain yang mengenakan jersey merah putih membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Saat melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa di balik setiap peluh dan kerja keras, ada kebanggaan besar untuk tanah air. Fokus pada tujuan, tetap rendah hati, dan terus berjuang sampai peluit akhir berbunyi. Percaya pada kemampuan tim dan yakin bahwa setiap detik yang dihabiskan di lapangan adalah kesempatan untuk mencatatkan sejarah. Kalian tidak sendiri, dukungan bangsa akan selalu ada di belakang kalian. Mari buat Indonesia bangga. Kabar buruk teman-teman. Timnas Indonesia harus siap mental jelang tandang ke Bahrain. Ada teror sinar laser. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia harus mempersiapkan mental dengan baik menjelang pertandingan tandang melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah ancaman teror sinar laser yang sering terjadi di Bahrain. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia sudah mempersiapkan langkah antisipasi terhadap potensi teror sinar laser tersebut. Salah satu strategi utamanya adalah memperkuat mental para pemain. Teror sinar laser ini pernah terjadi sebelumnya saat Bahrain menjamu Jepang di Bahrain National Stadium, RIFA, pada 10 Oktober 2024. Pemain Jepang sempat mengalami gangguan akibat tembakan sinar laser dari penonton, tetapi mereka tetap berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor telak 5-0 pada 10 September 2024. Mengingat insiden tersebut, Timnas Indonesia telah menyiapkan langkah antisipasi. Sumarji mengatakan bahwa hal ini telah dibahas bersama tim kepelatihan, dan mereka sepakat untuk memastikan insiden serupa tidak terulang kembali. Itu sudah menjadi perhatian kami. Kami juga telah berdiskusi dengan Coach Shin Tae-yong. Kami harap supporter Bahrain dapat memahami bahwa tindakan seperti itu tidak sportif dan seharusnya tidak terjadi, ujar Sumarji di Jakarta, Minggu, 22 September 2024. Selain itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Bahrain juga telah mengadakan pertemuan dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mencegah terjadinya teror sinar laser di pertandingan mendatang. Namun, Sumarji menegaskan bahwa jika hal itu tetap terjadi, pemain harus tetap tenang dan fokus pada pertandingan. Para pemain telah diingatkan agar tidak panik jika teror laser terjadi. Mental mereka harus kuat, dan kami akan memberikan briefing sebelum pertandingan untuk menghadapi situasi tersebut, tambah Sumarji. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain diprediksi akan berjalan seru. Tim Garuda tentunya berambisi untuk meraih hasil positif guna memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin, hanya terpaut 1 poin dari Bahrain yang berada di posisi ketiga. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia ini cukup menantang, terutama dengan potensi teror sinar laser yang bisa memengaruhi performa pemain di lapangan. Insiden serupa pernah terjadi pada tim lain, seperti Jepang, yang meskipun diganggu, mampu menjaga fokus dan memenangkan pertandingan dengan skor besar. Ini menunjukkan bahwa persiapan mental yang kuat adalah kunci utama. Pendekatan yang diambil oleh Timnas Indonesia, dengan memprioritaskan penguatan mental, sudah sangat tepat. Pengaruh sinar laser bisa mengganggu konsentrasi, tetapi jika pemain mampu menjaga ketenangan dan tetap fokus, dampak negatifnya bisa diminimalkan. Dalam situasi seperti ini, antisipasi teknis dan taktis memang penting, tetapi kekuatan mental pemain seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan. Langkah diplomatis yang diambil oleh KBRI dan Federasi Sepak Bola Bahrain juga merupakan tindakan yang bijak. Namun, terlepas dari upaya tersebut, ancaman seperti teror sinar laser bisa saja tetap muncul. Jadi, persiapan pemain untuk menghadapi segala situasi di lapangan, baik itu tekanan dari lawan, atmosfer stadion, maupun gangguan eksternal, sangat penting. Kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen terbuka lebar. Namun, mentalitas juara harus menjadi dasar utama agar tim mampu mengatasi tekanan, baik dari supporter maupun tantangan lain di luar kendali mereka. Jika mereka bisa meniru ketenangan dan fokus Timnas Jepang yang berhasil mengatasi tekanan serupa, peluang untuk meraih hasil positif akan semakin besar. Saat ini, Timnas Indonesia berada di ambang kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas dan mental juara di panggung internasional. Tantangan seperti teror sinar laser hanyalah ujian kecil di hadapan tujuan yang lebih besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026.
Sejarah telah membuktikan bahwa tim-tim besar mampu bangkit dan mengatasi gangguan eksternal, karena mereka tahu bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan, tetapi juga oleh kekuatan mental. Para pemain harus ingat, mereka bukan hanya membawa nama timnas, tetapi juga harapan seluruh bangsa. Setiap langkah yang diambil di lapangan adalah cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan perjuangan panjang. Fokus pada tujuan, tetap tenang di tengah tekanan, dan ingatlah bahwa kalian sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala tantangan yang datang di Bahrain hanyalah bagian dari perjalanan. Jangan biarkan hal-hal eksternal merusak konsentrasi kalian. Kalian memiliki kekuatan untuk mengubah tantangan ini menjadi kemenangan besar. Percaya pada diri sendiri, percayalah pada tim, dan yakinkan bahwa kalian bisa melangkah lebih jauh. Semua dukungan ada di belakang kalian, dan bangsa ini bangga akan perjuangan kalian. Terus berjuang, tetap fokus, dan bawa kebanggaan untuk Indonesia. Mari kita simak info penting ini teman-teman. Perhitungan timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia di FIFA Maret 2025. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat dalam ranking FIFA September 2024, dari posisi 133 ke 129 dunia. Kenaikan ini merupakan hasil dari 2 pertandingan imbang melawan Arab Saudi dan Australia di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, masih belum puas dengan pencapaian ini. Ia menyatakan bahwa target terdekat Timnas Indonesia adalah menembus peringkat 100 dunia. Ini belum cukup, karena mimpi kami adalah membawa Garuda ke peringkat 100 besar dunia, ya ujar Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Saat ini, Timnas Indonesia terpaut 29 peringkat dari Thailand yang berada di posisi ke-100 dunia. Bagaimana dengan selisih poin antara kedua tim? Berdasarkan data dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia tertinggal 98,99 poin dari Thailand yang dijuluki Gajah Perang. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia harus terus memenangkan pertandingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mulai dari matchday ketiga hingga ke-8, Oktober 2024, Maret 2025. Pada Oktober 2024, Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Bahrain akan memberi tambahan 16,89 poin, sedangkan mengalahkan Cina memberikan 15,54 poin. Selanjutnya pada November 2024, Indonesia akan menjamu Jepang, 21,96 poin, dan Arab Saudi, 19,15 poin. Terakhir, pada Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke Australia, 20,84 poin, dan menjamu Bahrain, 16,89 poin. Jika semua pertandingan dimenangkan, Timnas Indonesia akan mengumpulkan total 111,27 poin tambahan. Dengan total tersebut, Indonesia akan memiliki 1.235,44 poin, unggul 12 poin dari Thailand yang berada di peringkat ke-100 dunia. Namun, bagaimana jika Thailand juga menambah poin dari November 2024 hingga Maret 2025? Thailand memang masih bisa menambah poin, tapi tidak terlalu signifikan. Pada periode tersebut, Thailand hanya akan menjalani laga uji coba yang bobot poinnya lebih kecil. Buktinya, pada bulan ini, Thailand hanya mendapat tambahan 5 poin setelah 1 kali bertanding melawan Vietnam. Thailand kemungkinan baru akan mengumpulkan banyak poin pada Maret 2025 ketika bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, jikapun Thailand berhasil meraih banyak poin, beberapa negara lain seperti Mozambik, peringkat 99, Palestina, 98, Belarusia, 97, atau Armenia, 96, bisa jadi akan tergeser oleh pergerakan peringkat Indonesia dan Thailand. Dengan persaingan ketat ini, menarik untuk menantikan hasil resmi ranking FIFA yang akan dirilis pada awal April 2025. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan ambisi yang besar dari PSSI dan Ketua Umumnya, Erick Thohir, untuk membawa Timnas Indonesia menuju peringkat 100 besar dunia di FIFA. Target tersebut jelas tidak mudah, mengingat selisih poin yang cukup besar dengan Thailand, yang saat ini berada di posisi ke-100. Namun, jika Timnas Indonesia mampu menjaga konsistensi dan meraih kemenangan di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, mimpi ini bukan hal yang mustahil. Beberapa faktor penting dalam perhitungan ini adalah lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia, seperti Bahrain, Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Setiap kemenangan dalam pertandingan-pertandingan tersebut akan memberikan tambahan poin yang signifikan. Namun, jika Indonesia gagal meraih hasil maksimal, target menembus 100 besar akan semakin sulit dicapai. Thailand, meskipun hanya menjalani laga uji coba pada periode yang sama, masih bisa menambah poin, meskipun tidak terlalu besar. Hal ini membuat situasi peringkat menjadi sangat dinamis dan penuh persaingan. Namun, Indonesia harus memfokuskan diri pada performa mereka sendiri dan mengupayakan kemenangan di setiap laga. Selain itu, perlu diingat bahwa peringkat FIFA tidak hanya mencerminkan hasil jangka pendek, tapi juga performa jangka panjang. Timnas Indonesia harus terus meningkatkan kualitas permainan dan mempertahankan konsistensi untuk tetap bersaing di level internasional.
Ambisi menembus 100 besar dunia adalah langkah penting untuk meningkatkan reputasi sepak bola Indonesia di mata dunia, tetapi juga harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan pemain muda, dan strategi yang solid di masa depan. Ayo, jangan pernah ragu. Kita udah lihat timnas Indonesia bisa naik peringkat, dan itu bukti kalau kita bisa lebih baik lagi. Target masuk 100 besar dunia itu bukan mimpi yang mustahil, asalkan kita terus berjuang dan gak menyerah. Setiap pertandingan adalah kesempatan buat nunjukin kemampuan terbaik kita. Kalah atau menang, yang penting kita kasih usaha maksimal. Ingat, gak ada yang instan. Semua butuh proses, kerja keras, dan dukungan. Tapi kalau kita konsisten, percaya deh, kita bisa bikin bangga Indonesia di mata dunia. Terus semangat, Garuda! Martin Paes, kiper timnas Indonesia, masuk radar Manchester United untuk gantikan Andre Onana. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Martin Paes terus mencuri perhatian berkat performa apiknya bersama klub FC Dallas. Kiper berusia 26 tahun ini semakin diakui setelah tampil gemilang dalam laga lanjutan Major League Soccer, MLS, 2024, saat FC Dallas menjamu Los Angeles FC, LAF, pada Minggu, 22 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat sebagai starter dalam pertandingan tersebut, Paes kembali menunjukkan kepiawaiannya di bawah mister gawang. Seperti yang sering ia lakukan, Paes berhasil mencatatkan setidaknya 3 penyelamatan penting. Dalam laga melawan LAF, mantan kiper timnas Belanda U21 ini menggagalkan 3 peluang krusial, salah satunya menghentikan tembakan jarak dekat dari pemain LAF. Akun Instagram resmi FC Dallas, Pack Dallas, bahkan memberikan pujian kepada Paes dengan tulisan, "Oh my Martin," setelah ia berhasil menepis peluang emas dari tim lawan. Berkat kontribusi signifikan Paes, FC Dallas berhasil mengalahkan LAF dengan skor 3-1. Bahkan, Olivier Giroud, penyerang LAF yang pernah memenangkan Piala Dunia, tak mampu membobol gawang yang dijaga mantan kiper FC Utrecht ini. Di media sosial, banyak netizen berharap Martin Paes segera bergabung dengan klub raksasa Inggris, Manchester United. Salah satunya, akun Dedeodor yang berkomentar, "Bentar lagi jelas pindah ke MU." Pada unggahan video FC Dallas, peluang Martin Paes untuk bergabung dengan Manchester United memang terbuka lebar. Pasalnya, Erik ten Hag, pelatih Manchester United, dikenal gemar merekrut pemain yang memiliki keterkaitan dengan Belanda. Pada bursa transfer musim panas 2024, Erik ten Hag telah mendatangkan 3 pemain yang berhubungan dengan Belanda, yakni Joshua Zirkzee, penyerang timnas Belanda, Matthijs de Ligt, bek timnas Belanda, dan Noussair Mazraoui, mantan pemain Ajax Amsterdam. Sebelumnya, pada bursa transfer musim panas 2024, Martin Paes sempat diincar klub Serie A, Empoli. Namun, transfer tersebut batal terwujud karena Empoli mengajukan tawaran saat MLS 2024 sedang memasuki fase krusial. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik sih. Martin Paes, yang sekarang main di FC Dallas, makin menunjukkan kualitasnya. Dengan performa seperti itu, gak heran kalau banyak yang berharap dia bisa pindah ke klub besar seperti Manchester United. Apalagi, Ten Hag kan memang suka banget bawa pemain-pemain Belanda atau yang punya koneksi ke sana. Kalau dipikir-pikir, MU memang butuh pengganti Onana kalau penampilannya nggak stabil. Dan Paes bisa jadi opsi yang oke. Ditambah lagi, Erik ten Hag udah sering datengin pemain Belanda, jadi kemungkinan Martin pindah itu nggak mustahil. Tapi kalau ngelihat yang sebelumnya, Paes pernah hampir gabung Empoli tapi batal gara-gara MLS lagi di fase penting. Jadi, meskipun peluangnya besar, tetap ada faktor lain yang bisa bikin transfer ini nggak semudah kelihatannya. Kadang, peluang besar datang dari tempat yang nggak kita duga. Seperti Martin Paes yang mulai dilirik klub-klub besar karena kerja keras dan konsistensinya di FC Dallas. Ini bukti kalau usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Ingat, apapun yang sedang kamu kejar sekarang, selama kamu terus berusaha dan nggak menyerah, kesempatan itu pasti datang. Kuncinya ada di kesabaran dan tekad untuk selalu memberikan yang terbaik. Jangan pernah meremehkan perjalananmu, karena setiap langkah kecil punya arti besar di masa depan. Tetap semangat! Ingat, setiap proses itu butuh waktu, dan kesuksesan nggak datang dalam semalam. Kalau kamu merasa sedang berjalan lambat, jangan berkecil hati. Yang penting kamu tetap bergerak ke arah yang benar. Kadang jalan terjal itu justru bikin kita lebih kuat dan siap menghadapi hal yang lebih besar. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang punya perjalanan masing-masing. Fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk jadi lebih baik dari kemarin. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, itu adalah investasi untuk masa depanmu. Terus percaya pada diri sendiri, karena kamu pasti bisa. Tentu. Ingat, setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa mendapatkan pelajaran berharga. Tetaplah bersyukur atas kemajuan yang sudah kamu capai, sekecil apapun itu. Setiap langkah menuju impianmu adalah langkah yang berarti.
Lingkungan positif dan orang-orang yang mendukung juga sangat penting. Jadi kelilingi dirimu dengan mereka yang memotivasi, dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan semangat. Teruslah berjuang, karena masa depan yang cerah menanti di depan sana. Dengan ketekunan dan keyakinan, kamu bisa mencapai hal-hal yang kamu impikan. Terus maju! Media Vietnam kaget timnas Indonesia U17 menang 3-0 atas Kepulauan Faroe U17. Bikin was-was lawan. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Media Vietnam, SOHVN, merasa terkejut dengan kemenangan timnas Indonesia U17 atas timnas Kepulauan Faroe U17 dengan skor 3-0 dalam perebutan posisi ketiga Pinatar Super Cup U16 2024 yang berlangsung di Pinatar Arena, Murcia, Spanyol, pada Sabtu, 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Keterkejutan tersebut muncul karena skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, berhasil mengalahkan Kepulauan Faroe U17 yang memiliki postur pemain lebih besar. Meski menghadapi tim dari Eropa yang unggul secara fisik, timnas Indonesia U17 mampu mendominasi jalannya pertandingan, ditulis SOHVN. Kemenangan ini menegaskan prestasi gemilang timnas Indonesia U17 di Eropa, sekaligus membuat lawan-lawan mereka khawatir menjelang turnamen besar yang akan datang. Selanjutnya, selama seminggu terakhir, timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Nova Arianto berada di Spanyol. Selain berlatih, mereka juga berpartisipasi dalam Pinatar Super Cup U16 untuk meningkatkan mental bertanding. Pada Rabu, 18 September 2024 malam WIB, timnas Indonesia U17 menghadapi timnas Swiss U17 di babak semifinal, namun kalah dengan skor 0-2. Setelah kekalahan tersebut, timnas Indonesia U17 melanjutkan pertandingan pada Sabtu malam melawan Kepulauan Faroe U17 dan berhasil menang 3-0. Usai pertandingan tersebut, timnas Indonesia U17 akan melanjutkan latihan di Spanyol sebelum bertolak ke Qatar. Di sana, mereka akan menjalani pemusatan latihan terakhir sebelum mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 di grup G, yang berlangsung di Kuwait pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia U17, Kepulauan Mariana Utara U17, dan tuan rumah Kuwait U17. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2025. Lebih lanjut, situasi kemenangan timnas Indonesia U17 atas Kepulauan Faroe U17 dengan skor 3-0 patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tim Eropa yang unggul dalam hal postur dan fisik, timnas Indonesia mampu mengatasi tantangan tersebut melalui taktik dan kerja sama tim. Kemenangan ini juga menjadi indikasi bahwa skuad muda Indonesia memiliki potensi besar, terutama dalam mempersiapkan mental dan performa di level internasional. Namun, tantangan ke depan tetap besar, terutama dengan kompetisi yang lebih berat di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Lawan-lawan seperti Australia dan Kuwait tentu akan menjadi ujian yang lebih sulit, mengingat kekuatan dan pengalaman mereka di turnamen besar. Penting bagi timnas Indonesia U17 untuk terus memperbaiki performa, baik dalam hal fisik, taktik, maupun mental, agar dapat bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Latihan intensif di Spanyol dan pemusatan latihan di Qatar merupakan langkah yang tepat untuk mempersiapkan diri. Namun fokus utama harus tetap pada kekompakan tim dan strategi yang dapat menutupi kekurangan dalam hal fisik. Jika berhasil mempertahankan performa positif, peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 cukup terbuka, meski hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket otomatis. Tetaplah percaya bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan besar adalah bagian penting dari perjalananmu. Kemenangan yang diraih timnas Indonesia U17 menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian menghadapi tantangan akan selalu membuahkan hasil. Jangan pernah meremehkan potensi yang ada dalam dirimu, meskipun lawan tampak lebih kuat atau lebih besar. Ingat, kemenangan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang mental yang tangguh dan semangat pantang menyerah. Di setiap kesempatan, berikan yang terbaik, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Saat tantangan semakin besar, itu hanya berarti keberhasilan yang lebih besar sedang menantimu di ujung jalan. Teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan buktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Tetap semangat, percaya pada diri sendiri, dan yakinlah bahwa jalan menuju sukses selalu dimulai dengan satu langkah berani. Ingatlah bahwa setiap perjalanan hebat dimulai dari satu langkah kecil. Apapun rintangan yang kamu hadapi, itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ketika merasa lelah atau ingin menyerah, ingatlah mengapa kamu memulai. Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi tentang seberapa konsisten kamu bertahan. Setiap latihan, setiap perjuangan, setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari proses menuju kemenangan. Kamu punya potensi besar, dan tantangan di depan hanyalah cara bagi dirimu untuk membuktikan betapa kuatnya kamu. Percaya pada dirimu sendiri, teruslah maju, dan jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk membangun keberanian, kekuatan, dan kegigihan. Jangan pernah berhenti berjuang, karena hal-hal luar biasa selalu datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Erick Thohir soal naturalisasi Mauro Zilgera, belum salaman.
Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan terkait potensi naturalisasi Mauro Zylstra untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick menjelaskan bahwa proses belum mencapai tahap finalisasi, karena belum ada kesepakatan formal. Belum ada jabat tangan dengan Mauro. Jadi, saya belum bisa memastikan dia akan bergabung jika proses administrasinya belum selesai, kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Menteri BUMN tersebut menegaskan bahwa fokus saat ini adalah pada penyelesaian naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang sangat dibutuhkan oleh tim Garuda. Erick menyatakan, kedua pemain itu sudah mendapatkan prioritas dalam proses ini. Hingga saat ini, belum ada nama lain selain Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang sedang diproses untuk timnas senior, jelas Erick. Erick, yang kini berusia 54 tahun, mengungkapkan bahwa Mees dan Eliano telah mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Tahap berikutnya, mereka akan menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Presiden sudah menandatangani Kepres untuk Mees dan Eliano. Mereka akan mengambil sumpah minggu depan, kata Erick. Kedua pemain tersebut dijadwalkan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Den Haag, Belanda. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, dari Kementerian Hukum dan HAM akan berangkat ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Proses naturalisasi ini, termasuk perpindahan federasi, diharapkan selesai sebelum 24 September 2024. Sehingga Mees dan Eliano dapat didaftarkan ke AFC untuk pertandingan melawan Timnas Bahrain dan Timnas Cina pada Oktober 2024. Lebih lanjut, situasi terkait naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Erick Thohir, menunjukkan bahwa proses ini memang memerlukan ketelitian dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Dalam kasus Mauro Zylstra, tampaknya PSSI masih sangat berhati-hati dalam memutuskan naturalisasi karena membutuhkan berbagai pertimbangan, baik dari segi administratif maupun kebutuhan tim. Fokus saat ini yang diberikan kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijers sangat relevan, mengingat keduanya dianggap memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Proses naturalisasi mereka yang hampir selesai juga menunjukkan komitmen serius dari pemerintah dan PSSI untuk memperkuat tim nasional dalam waktu dekat. Di sisi lain, naturalisasi pemain asing selalu menjadi topik yang memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa membawa pemain keturunan atau asing dapat meningkatkan kualitas tim secara cepat, terutama dalam menghadapi turnamen internasional. Namun, ada juga pandangan bahwa naturalisasi perlu dilakukan dengan seleksi ketat, agar tidak mengesampingkan potensi pemain lokal yang sebenarnya juga bisa berkembang dengan baik jika diberi kesempatan dan pembinaan yang tepat. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan arah yang positif bagi timnas Indonesia, terutama dengan target jangka pendek untuk menghadapi pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Namun, PSSI dan pemerintah harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan pemain naturalisasi dan pembinaan pemain lokal untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, bahkan lebih besar dari apa yang kamu sadari saat ini. Setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Jangan pernah biarkan rasa ragu atau kegagalan membuatmu berhenti, karena sukses selalu dimulai dengan keberanian untuk mencoba, meskipun penuh ketidakpastian. Ingat, perjalanan menuju impianmu mungkin tidak selalu mulus, tetapi setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu kepada tujuan. Ketika kamu merasa lelah atau hampir menyerah, ingatkan dirimu mengapa kamu memulai. Selalu percaya pada kemampuanmu, karena kamu memiliki kekuatan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Kamu bisa mengatasi apapun yang kamu hadapi hari ini, dan masa depan akan penuh dengan kesempatan besar jika kamu terus melangkah maju. Teruslah berjuang, jangan pernah berhenti, karena kesuksesan menunggu mereka yang gigih dan tak kenal menyerah. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, bahkan lebih besar dari apa yang kamu sadari saat ini. Setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Jangan pernah biarkan rasa ragu atau kegagalan membuatmu berhenti, karena sukses selalu dimulai dengan keberanian untuk mencoba, meskipun penuh ketidakpastian. Ingat, perjalanan menuju impianmu mungkin tidak selalu mulus, tetapi setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu kepada tujuan. Ketika kamu merasa lelah atau hampir menyerah, ingatkan dirimu mengapa kamu memulai. Selalu percaya pada kemampuanmu, karena kamu memiliki kekuatan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Kamu bisa mengatasi apapun yang kamu hadapi hari ini, dan masa depan akan penuh dengan kesempatan besar jika kamu terus melangkah maju. Teruslah berjuang, jangan pernah berhenti, karena kesuksesan menunggu mereka yang gigih dan tak kenal menyerah.
Sandy Walsh telah membuat keputusan untuk membela timnas Indonesia, meskipun ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk membela beberapa negara lain di level senior. Sandy memenuhi syarat untuk membela Irlandia dan Belanda. Hal ini karena ia pernah bermain untuk timnas Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga U20. Sedangkan untuk Irlandia, ia mendapatkan kesempatan tersebut melalui darah ayahnya yang berasal dari sana. Pemain berusia 29 tahun ini memiliki darah Indonesia dari pihak ibu. Kakek dan neneknya dari jalur ibu berasal dari Surabaya dan Purworejo. Ya, kakek dan nenek dari pihak ayah saya berasal dari Irlandia, diujar Sandy Walsh dalam sebuah wawancara yang dilansir dari kanal YouTube Kehidupan Sandy Walsh. Sementara dari pihak ibu, saya sepenuhnya berdarah Indonesia. Kakek dan nenek saya lahir dan besar di Indonesia, tepatnya di Surabaya dan Purworejo. Ditambahnya, Sandy juga mengungkapkan bahwa ia sempat ditawari untuk membela Irlandia di level senior. Namun, ia merasa bahwa ikatan emosionalnya dengan Indonesia, terutama melalui kakek dan nenek dari pihak ibu, jauh lebih kuat. Memang benar bahwa pada waktu yang bersamaan, saya dihubungi oleh kedua negara. Namun, secara jujur, hubungan saya dengan Irlandia tidak sedekat hubungan saya dengan kakek dan nenek saya yang berasal dari Indonesia, ungkap Walsh. Saya menghabiskan banyak waktu bersama mereka, mengerjakan tugas sekolah, dan menikmati masakan Indonesia yang dimasak oleh nenek saya. Nenek saya adalah seorang juru masak yang sangat hebat, itu turnya. Jujur saja, keputusan ini tidak terlalu sulit. Hubungan saya dengan kakek sangat dekat. Dia adalah sahabat saya, kami sering menonton sepak bola bersama. Kami mendukung klub yang sama, yaitu Chelsea. Saya dan kakek saya sering menghadapi masa-masa sulit bersama tim tersebut, namun kami selalu berusaha untuk tetap bertahan. Ditambahnya, bagi Sandy, hubungannya dengan kakek sangatlah emosional. Memilih untuk membela timnas Indonesia terasa seperti bermain untuk mengenang mendiang kakeknya. Setelah kakek saya meninggal, itu adalah salah satu momen terberat dalam hidup saya. Bermain untuk Indonesia terasa seperti bermain untuknya, dikata Walsh. Saya merasakan kehadirannya setiap kali mengenakan jersey dengan lambang Garuda. Saya tahu bahwa dia selalu mendukung saya. Itulah alasan utama saya memilih Indonesia. Dia selalu mengajarkan bahwa jika kamu melihat sesuatu yang baik untuk orang lain, bahkan jika kamu tidak mengenal orang tersebut, lakukanlah. Itulah yang membuatmu menjadi pria yang baik. Saya mencoba untuk selalu memegang pesan tersebut dalam pikiran saya dan berusaha melakukannya setiap hari. Selain itu, kakek saya selalu mengingatkan bahwa Indonesia sangat mencintai sepak bola. Sepak bola adalah gairah besar di Indonesia. Jika ada kesempatan untuk bermain untuk Indonesia, saya harus melakukannya. Itu adalah hal yang selalu ada di kepala saya ketika PSSI menghubungi saya, ditutupnya. Situasi yang dialami Sandy Walsh ini cukup menarik dan mengandung banyak aspek emosional serta identitas pribadi. Pilihannya untuk membela timnas Indonesia meskipun ia memiliki opsi lain, seperti Belanda dan Irlandia, menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekadar permainan bagi Sandy, tetapi juga cara untuk menghormati warisan keluarganya, terutama kakek neneknya dari pihak ibu yang berasal dari Indonesia. Dari perspektif emosional, keputusannya untuk memilih Indonesia tampaknya didorong oleh ikatan yang mendalam dengan kakek dan neneknya. Ini adalah contoh kuat bagaimana hubungan keluarga dan pengalaman masa kecil dapat memengaruhi keputusan besar dalam hidup seseorang. Keputusannya juga menunjukkan bahwa ikatan budaya tidak selalu bergantung pada seberapa lama seseorang tinggal di suatu tempat, melainkan pada nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan oleh keluarga. Dari sudut pandang sepak bola, hal ini tentu saja menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Memiliki pemain berpengalaman seperti Sandy yang pernah bermain di level tinggi di Eropa akan memperkuat tim dan membawa perspektif serta kualitas yang berbeda. Selain itu, keputusannya juga bisa memberi inspirasi bagi pemain lain yang memiliki ikatan dengan Indonesia untuk mempertimbangkan hal serupa. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang menggambarkan bahwa sepak bola bisa lebih dari sekadar olahraga, ia dapat menjadi cara untuk menghormati asal-usul, memperkuat identitas, dan membawa kebanggaan bagi diri sendiri serta keluarga.